Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di modul interaktif Advanced Database pada pertemuan praktikum ke-7 dengan materi Handling Exception dengan Niko Alfiansyah Fahmi dari kelas 2D3 Teknik Informatika A dengan NRP 21031211001 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom UJA. Dari pembelajaran materi ini adalah setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menentukan PLSQL exception, mengenali unhandled exception, menggunakan berbagai tipe PLSQL exception handler yang berbeda, menangkap error yang tidak terantisipasi, mendeskripsikan apa efek dari exception propagation dalam nested block, dan melakukan kustomisasi PLSQL exception message, kemudian handling exception dengan PLSQL. Sebuah exception adalah sebuah identifier dalam PLSQL yang muncul selama eksekusi. Bagaimana bisa muncul exception? Yang pertama dikarenakan ada sebuah error Oracle yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah Anda memunculkannya secara eksplisit. Kemudian bagaimana Anda akan menanganinya? Yaitu yang pertama adalah menangkap error tersebut dengan handler. Kemudian yang kedua adalah menyebarkan atau menaruhnya ke calling environment. Handling exception. Trap the exception pada declare, kemudian exception is raised pada begin, dan exception is trapped pada end. Kemudian propagate the exception. Exception is raised, exception is not trapped, dan exception propagates to calling environment. Exception types. Predefined Oracle server. Tipe pada exception adalah yang pertama adalah predefined Oracle server, non-predefined Oracle server. Nah, ini disebut dengan implicit raised. Kemudian yang kedua adalah user defined, dan ini disebut explicit raised. Trapped exception. Exception when exception 1 or exception 2 dan statement 1 dan statement 2. When exception 3 or exception 4 dan statement 1 dan statement 2. When others dan statement 1 dan statement 2. Trapping exception guidelines. Kata kunci exception memulai tahap exception handling. Beberapa exception handler diperbolehkan. Hanya satu handler yang diproses sebelum meninggalkan blok. Kemudian when others adalah klausa terakhir. Menangkap predefined Oracle server error, yaitu dengan no data found, too many rows, invalid cursor, zero defined, and default on index. Predefined exception. Begin exception when no data found, dan statement 1, statement 2, kemudian when too many rows, dan statement 1, when others, dan statement 1, statement 2, dan statement 3, kemudian end process. Menangkap non-predefined Oracle server error. Declare, kemudian associate, dan reference. Beri nama pada exception, kemudian kode the pragma exception init, dan handle the raised exception. Non-predefined error. Track for Oracle server error number -2292 as integrity constraint violation. Define pdepno sama dengan 10. Declare EMP remaining exception pragma exception unit. Kemudian EMPS remaining sama dengan -2292. Begin delete from department buat department ID sama dengan pdepno. Kemudian di commit exception when EMPS remaining dan DBS output debug line cannot remove dep. To chat dan pdepno sama dengan employees axis. Kemudian end process. Function for trapping exception. SQL code mengembalikan bilangan numerik untuk kode
error, SQL RM mengembalikan pesan yang berhubungan dengan nomor yang error. Kemudian function for trapping exception, declare, contohnya ada declare error code number error message varchar 2 dengan line 255 begin exception when other than rollback. Error code sama dengan SQL code and error message sama dengan SQL RM insert into error value sama dengan error code error message. Kemudian end process. Trapping user defined exception, declare declarative section, and then rise executable section dan reference exception handling section. Beri nama pada exception. Secara eksplisit membangun exception dengan menggunakan kata rise. Kemudian menangani exception yang akan dibangun. User defined exception contohnya adalah define p department dash sama dengan information technology. Define p department number sama dengan 300. Kemudian declare a invalid department exception. Begin update department. Set department name sama dengan p department dash where department ID sama dengan p department number. If SQL percent not found, then rise a invalid department. And if commit exception when a invalid department, then DBMS output line no such department ID. Kemudian end process. Calling environment. ASQL Plus menampilkan pesan dan jumlah error ke layar. Prosedur builder menampilkan pesan dan jumlah error ke layar. Oracle Developer Form mengakses pesan dan jumlah error yang dipicu oleh maksud dari fungsi-fungsi package error code dan error X. Precompiler adalah mengakses sejumlah exception melewati struktur data dari SQLCA. Kemudian precompiler application adalah mengakses sejumlah exception melewati struktur data dari SQLCA. An enclosing PL/SQL block yaitu menangkap exception dalam rutinitas exception handling saat menutup block. Propagating exception. Subblock dapat menangani sebuah exception atau memberikannya ke enclosing block. Rise application error procedure. Rise application error, kemudian kurung buka error number, kemudian message-nya true atau false. Anda dapat menggunakan prosedur ini untuk masalah pesan error user defined dari subprogram yang sudah masuk. Anda dapat melaporkan error ke aplikasi Anda dan menghindari untuk mengembalikan unhandled exception. Kemudian, the rise application error procedure. Digunakan di dua tempat yang berbeda. Yang pertama adalah executable section, yang kedua exception section. Mengembalikan kondisi error ke user secara konsisten dengan error server Oracle yang lainnya. Rise application error, executable section. Begin, delete from employees where manager ID sama dengan MJR. If SQL percent not found, then rise application error min 20202. This is not a valid manager. And if, kemudian exception section, contohnya adalah exception when no data found, then rise application error min 20201, manager is not a valid employee, kemudian end process. Ringkasan pada materi kali ini, Anda seharusnya sudah mempelajari bahwa jenis pengecualian predefined Oracle server error, non-predefined Oracle server error, user-defined error, kemudian exception trapping, exception handling, yaitu dengan menangkap exception yang sudah ada di dalam PL/SQL block dan propagate the exception. Latihan soal ini adalah sebuah kode dari Oracle set server output on variable p gaji declare p gaji pmp.cell percentage sama dengan p gaji, kemudian tampung pmp.ename percentage begin. Select ename into tampung from emp where cell sama dengan p gaji. Di DBMS output.putLine, gaji tersebut dimiliki oleh pegawai bernama tampung. Kemudian exception, when no data found, then DBMS output.putLine tidak ada data.
When too many rows, then DBMS output that would find lebih dari satu pegawai punya gaji itu. When others, then DBMS output that would find terjadi suatu kesalahan. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang dikerjakan oleh program di atas. Nah, untuk menjawab soal yang pertama di sini kita lihat dulu programnya. Nah, di sini nanti akan di input suatu angka yang mana angka tersebut merupakan PMP nomor dari suatu employees. Kemudian akan ditampung dan akan dicari dalam database di mana PMP nomornya itu sama dengan PMP yang ada di database. Kalau misalkan ada, maka gaji tersebut dimiliki oleh pegawai bernama tampung. Kemudian ketika data itu tidak ada, maka akan ditampilkan tidak ada. Kemudian ketika lebih dari satu pegawai yang punya gaji yang diinput tadi, maka akan ditampilkan lebih dari satu pegawai punya gaji itu. Dan selain dari pengecekan di atas, maka akan ditampilkan terjadi suatu kesalahan. Untuk mencobanya lebih jelas, kita menggunakan CMD. Kita copy dari kemudian kita paste. Nah, sini misalkan value P gajinya sama dengan 5.000. Maka ketika di input sama dengan out adalah P gaji, kemudian new adalah gajinya dari 5.000. Nah, gaji tersebut dimiliki oleh pegawai yang bernama King. Kemudian kita lanjut dengan soal yang nomor 2, yaitu kalau nilai variabel P gaji diberi nilai 800, 1250, 999 hasilnya apa? Nah, untuk mencobanya kita coba di CMD juga. Kita paste lagi. Kemudian P gajinya kita ganti dengan angka yang sudah ditentukan, yaitu pertama 800. Maka di sini gaji tersebut dimiliki oleh pegawai yang bernama Smith. Kemudian kita paste lagi, kita inputkan 1250. Maka di sini akan ditampilkan lebih dari satu pegawai punya gaji itu. Jadi tidak hanya satu pegawai yang punya gaji 1250. Kemudian yang terakhir adalah untuk angka 99. Maka hasilnya adalah tidak ada data. Nah, untuk pegawai yang memiliki gaji 999 itu tidak ada pada database ini. Kemudian selanjutnya adalah selesai untuk praktikum ke-7.